Memenangkan hatinya bukan hanya soal apa yang Anda katakan atau hadiah yang Anda berikan. Ini tentang menunjukkan secara konsisten kebajikan hidup yang tenang dan penuh tujuan. Sebagai seorang stoik, kita tahu bahwa penguasaan sejati tidak datang dari pernyataan yang berlebihan, tetapi dari kekuatan diam yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap momen, baik dalam situasi penuh tekanan atau obrolan santai, adalah kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan, keteraturan, dan ambisi Anda. Sifat-sifat ini berbicara banyak kepada siapapun yang mengamati, terutama wanita yang Anda minati. Hari ini, kita akan membahas lebih dalam tentang memahami isyarat-isyarat halus yang dinilainya sejak pertama kali ia bertemu dengan Anda. Apakah Anda mudah terguncang oleh ketidaknyamanan kecil atau menghadapi tantangan dengan tenang? Apakah ruang hidup Anda mencerminkan keteraturan atau kekacauan? Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga dan teman, dan apa yang dikatakan hubungan-hubungan ini tentang karakter serta kemampuan Anda untuk mencintai dan berkomitmen? Mari bergabung dalam perjalanan ini saat kita mengungkap seni tidak hanya menarik perhatiannya tetapi juga memenangkan hatinya melalui kekuatan dan kebajikan sejati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan ikon lonceng agar tetap update dengan seri kami tentang stoicisme modern dan keterampilan dalam menjalin hubungan. Perjalanan Anda menuju hubungan yang bermakna dimulai di sini. Nomor 1, tunjukkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri memang memikat, tapi penting untuk memahami bahwa kepercayaan diri yang sejati berasal dari penguasaan diri, bukan dari upaya mengesankan orang lain. Stoicisme mengajarkan bahwa kepercayaan diri yang sesungguhnya muncul dari kemampuan kita mengendalikan emosi, pikiran, dan reaksi kita. Ini adalah kekuatan yang tenang, bukan sebuah pertunjukan besar. Ketika Anda masuk ke suatu ruangan, postur tubuh Anda, cara Anda melakukan kontak mata, dan bagaimana Anda berinteraksi dengannya sebaiknya mencerminkan ketenangan yang mantap. Bukan tentang menjadi pusat perhatian, tapi tentang hadir sepenuhnya dan merasa nyaman dengan diri sendiri. Bayangkan Anda bertemu dengannya untuk malam santai bersama. Saat tiba, jangan ragu untuk menyapanya dengan senyuman santai dan penuh keyakinan. Gerakan kecil seperti membukakan pintu, menarik kursi untuknya, atau memesan dengan percaya diri menunjukkan bahwa Anda mengendalikan situasi tanpa bersikap dominan. Tindakan-tindakan ini mencerminkan pria yang percaya diri dalam memimpin tanpa perlu pengakuan dari orang lain. Salah satu kunci untuk menunjukkan kepercayaan diri adalah menghindari kesan terlalu berusaha. Anda tidak perlu membanggakan pencapaian atau berbicara keras untuk membuat kesan. Biarkan tindakan Anda berbicara sendiri. Bersikap tegas dalam kata-kata dan keputusan Anda. Misalnya, saat membuat rencana, usulkan pilihan dengan percaya diri daripada membiarkannya terbuka tanpa arah. Ayo coba restoran Italia baru di pusat kota jam 7, terdengar jauh lebih menarik daripada, entahlah, kamu mau ngapain. Wanita menghargai pria yang bisa memimpin tanpa memaksa, menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu Anda dan waktu dia. Namun, waspadai agar tidak melampaui batas menjadi arogan. Kepercayaan diri adalah tentang keyakinan diri tanpa merasa perlu membuktikan apapun. Wanita tertarik pada pria yang nyaman dengan diri sendiri, yang tidak perlu melebih-lebihkan atau mencari perhatian. Ketika Anda bisa tetap tenang di tengah tantangan atau ketidakpastian, ini menunjukkan tingkat kecerdasan emosional yang sulit diabaikan. Terakhir, keaslian adalah kuncinya. Dalam stoicisme, kita berusaha hidup sesuai prinsip, bukan untuk mencari persetujuan orang lain. Artinya, jika Anda tidak tulus dalam pujian atau tindakan Anda, dia akan menyadarinya. Bersikaplah tulus dalam setiap perkataan dan tindakan Anda. Keaslian menumbuhkan kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari ketertarikan. Ketika dia merasa bahwa Anda nyata, membumi, dan nyaman dengan diri Anda sendiri, dia akan tertarik dengan sendirinya. Memenangkan hatinya melalui kepercayaan diri bukanlah tentang menjadi orang lain, tetapi tentang sepenuhnya menerima siapa diri Anda dan membiarkan keyakinan itu bersinar dalam setiap interaksi. Nomor 2, apakah Anda membawa energi yang cukup dalam hubungan? Energi yang Anda bawa dalam hubungan bisa membuat perbedaan besar. Secara alami, orang tertarik pada mereka yang memancarkan energi positif dan semangat. Hal ini juga berlaku saat Anda mencoba memenangkan hatinya. Jika Anda mendekati interaksi dengan antusiasme, Anda akan terlihat menonjol. Mari kita lihat ini dari sudut pandang stoik. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan menjalani hidup dengan tujuan dan niat. Artinya,
Setiap momen yang Anda habiskan bersamanya, hadirkan diri Anda yang terbaik, penuh optimisme dan fokus. Perilaku negatif seperti sering mengeluh atau terjebak dalam argumen sepele hanya akan membuat Anda kurang menarik, menurunkan energi Anda, dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Pola pikir stoik mendorong Anda untuk menjaga ketahanan emosional dan tidak membiarkan keadaan luar mengendalikan perasaan Anda. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan biarkan itu merusak energi Anda. Sebaliknya, bangkitlah di atasnya. Dengan berfokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, pikiran, tindakan, dan cara Anda memperlakukan orang lain, Anda menjadi orang yang lebih mantap, percaya diri, dan menarik. Jika dia menyebutkan ide atau tempat yang ingin dicoba, jadilah orang yang mengambil tindakan. Jangan hanya bicara, buatlah saran seperti, bagaimana kalau kita coba tempat itu Sabtu ini? Atau, yuk kita minum kopi setelah kerja. Ini menunjukkan spontanitas, ketertarikan, dan ketegasan, kualitas yang sejalan dengan kebijaksanaan stoik. Energi yang Anda bawa dalam momen-momen ini, didasarkan pada semangat dan sikap proaktif, akan meninggalkan kesan yang mendalam. Stoik percaya hidup selaras dengan alam, termasuk dalam hubungan. Ketika Anda mendekati setiap interaksi dengan semangat dan perhatian, Anda menciptakan lingkungan yang menarik bagi orang lain. Positivitas itu menular, dan dengan memancarkan energi tersebut, Anda akan meningkatkan suasana hati orang-orang di sekitar Anda, termasuk dirinya. Ini bukan berarti Anda berpura-pura atau berlebihan, tetapi Anda memiliki tujuan yang jelas dan benar-benar terlibat dalam hidup. Dengan hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan membawa energi dalam setiap percakapan, Anda akan membedakan diri dari orang lain yang mungkin kurang memiliki vitalitas. Ingat, energi yang Anda keluarkan adalah energi yang akan Anda terima. Jika Anda mempertahankan sikap positif, terlibat, dan antusias, Anda tidak hanya akan mendapatkan perhatiannya, tetapi juga kekagumannya. Jadilah seseorang yang merangkul peluang hidup dengan sukacita dan keterbukaan, dan Anda akan menciptakan hubungan yang berkesan. Ini bukan hanya tentang membuatnya merasa nyaman, tapi juga menunjukkan bahwa Anda menjalani hidup dengan tujuan, energi, dan niat, kualitas yang pasti menarik bagi siapa saja. Nomor 3, cara Anda berinteraksi dengan wanita lain. Dalam stoicisme, cara kita memperlakukan orang lain adalah cerminan langsung dari karakter dan nilai-nilai kita. Hal ini sangat terlihat dalam cara kita berinteraksi dengan para wanita di sekitar kita, termasuk ibu, teman wanita, rekan kerja, bahkan mantan pacar. Setiap interaksi Anda dengan mereka melukiskan gambaran tentang nilai, kestabilan emosi, dan kedewasaan Anda. Jika Anda ingin memenangkan hati seorang wanita, cara Anda memperlakukan wanita lain akan sangat memengaruhi pandangannya terhadap Anda. Misalnya, jika Anda acuh terhadap anggota keluarga wanita Anda atau lupa tanggal penting seperti ulang tahun ibu, hal ini bisa memberi kesan bahwa Anda kurang peka secara emosional atau bahkan tidak stabil. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan semua orang dengan adil, bermartabat, dan penuh rasa hormat, tidak peduli seberapa sulitnya itu. Bukan hanya tentang bagaimana Anda memperlakukan wanita yang Anda sukai, tapi juga semua wanita di hidup Anda. Ini menunjukkan konsistensi dalam karakter Anda, sebuah kualitas yang sangat dihargai dalam filosofi stoik. Bayangkan skenario di mana Anda sedang berbicara dengan wanita yang Anda minati, lalu Anda berbagi cerita tentang bagaimana Anda membantu saudara perempuan Anda merawat bayinya atau merencanakan sesuatu yang spesial untuk ulang tahun ibu Anda. Meminta saran kepadanya dalam memilih hadiah untuk ibu, misalnya, tidak hanya menunjukkan bahwa Anda menghargai keluarga, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang peduli dan bijaksana yang menghargai hubungan dengan wanita. Stoicisme menekankan bahwa interaksi kita dengan orang lain, terutama mereka yang dekat dengan kita, adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan seperti kebaikan, kesabaran, dan empati. Dengan bersikap perhatian dan hormat kepada para wanita dalam hidup Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kecerdasan emosional dan kedalaman, kualitas yang secara alami menarik dan menunjukkan bahwa Anda memiliki stabilitas dan kedewasaan untuk hubungan yang sehat. Selain itu, penting untuk menghindari berbicara buruk tentang mantan pacar Anda, tidak peduli seberapa sulit hubungan tersebut. Stoicisme mendorong kita untuk menerima masa lalu dan melepaskan emosi negatif. Dengan berbicara buruk tentang mantan, Anda bisa terlihat pahit atau pendendam, yang mencerminkan kurangnya pengendalian diri. Sebaliknya,
bicaralah tentang hubungan masa lalu dengan netral atau lebih baik lagi, jangan terlalu membahasnya. Ini menunjukkan kekuatan emosional dan pertumbuhan, kualitas yang mencerminkan ideal stoik dalam menguasai emosi. Wanita umumnya tertarik pada pria yang telah belajar dari masa lalunya dan tidak terbebani oleh itu. Ingatlah, stoisisme bukan tentang mengesankan orang lain dengan tindakan besar, tetapi tentang hidup sesuai nilai-nilai Anda secara konsisten. Ketika wanita yang Anda minati melihat bagaimana Anda memperlakukan semua wanita, entah itu ibu, rekan kerja wanita, atau mantan, dengan hormat dan martabat, dia akan melihat Anda sebagai seseorang yang menghargai hubungan manusia dan mendekati hubungan dengan adil dan penuh kasih. Dengan menunjukkan bahwa Anda menghargai dan menghormati para wanita dalam hidup Anda menciptakan citra diri sebagai seseorang yang tidak hanya perhatian dan penuh kasih, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, kombinasi yang pasti akan memenangkan hatinya. Nomor 4, apakah Anda merawat penampilan Anda? Merawat penampilan diri mencerminkan disiplin batin dan, yang lebih penting, menunjukkan rasa hormat baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, terutama wanita yang Anda minati. Ini bukan tentang kesombongan atau mengikuti tren, melainkan tentang menghargai diri sendiri dan menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu Anda dan waktunya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa wanita hanya peduli pada kekayaan, penampilan, atau kesuksesan, namun pemikiran itu adalah jebakan. Wanita berkualitas tinggi, yang layak dijalin hubungan yang bermakna, tidak hanya melihat permukaan. Mereka menghargai pria yang memperhatikan penampilannya, bukan karena merek pakaiannya, tetapi karena usaha dan perhatian yang ditunjukkan. Stoisisme mengajarkan bahwa tindakan kecil mencerminkan nilai-nilai yang lebih besar. Dengan merawat penampilan, Anda menunjukkan disiplin, perhatian pada detail, dan penghormatan terhadap kesempatan. Pikirkan ini dalam konteks prinsip stoik praemeditatio, persiapan diri secara mental dan fisik untuk apapun yang mungkin terjadi. Sama seperti seorang stoik mempersiapkan pikirannya untuk menghadapi tantangan, Anda juga perlu mempersiapkan penampilan Anda untuk setiap situasi sosial. Bayangkan berjalan masuk ke kencan dengan pakaian kusut, rambut berantakan, dan sepatu yang kotor. Dia mungkin merasa bahwa Anda tidak berusaha, dan itu bisa memberikan kesan bahwa Anda tidak benar-benar tertarik. Sebaliknya, ketika Anda muncul dengan rapi dan mempertimbangkan cara berpakaian Anda, itu menunjukkan bahwa Anda peduli pada momen tersebut dan pada dirinya. Mari kita perinci. Ini bukan soal pakaian bermerek mahal atau terlalu fokus pada penampilan, tetapi menguasai dasar-dasar perawatan diri. Hal-hal sederhana seperti pakaian bersih, kuku yang rapi, dan rambut yang segar. Wanita memperhatikan detail kecil, dari tangan hingga sepatu Anda, mereka menangkap isyarat-isyarat halus yang membentuk persepsi mereka tentang Anda. Jika Anda tampak berantakan atau tidak peduli, ini bisa memberi kesan bahwa Anda tidak serius dalam menjalin hubungan atau tidak peduli pada diri sendiri. Seorang pria stoik tahu bahwa kesan pertama itu penting, bukan karena kita mencari persetujuan, tetapi karena kita berusaha mencerminkan prinsip batin dalam kehidupan luar kita. Belajarlah dari filsuf stoik Epictetus, ketahui dulu siapa diri Anda, dan kemudian hiasi diri Anda sesuai dengan itu. Kutipan ini sangat berlaku di sini, penampilan Anda seharusnya mencerminkan kepercayaan diri dan kesadaran diri Anda. Ketika Anda berpakaian rapi, merawat diri, dan memperhatikan penampilan Anda, ini bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihat Anda, tetapi juga bagaimana Anda melihat diri sendiri. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda menghargai disiplin, usaha, dan rasa hormat, kualitas yang pasti akan memenangkan hatinya seiring waktu. Intinya, penampilan Anda adalah cerminan tak terucap dari nilai-nilai dalam diri. Merawat penampilan bukan hanya tentang bagaimana Anda terlihat, tetapi juga tentang memancarkan kepercayaan diri, disiplin diri, dan penghormatan. Kualitas-kualitas ini akan menarik wanita yang menghargai pria yang kuat dan penuh perhatian. Dengan demikian, Anda bukan hanya berusaha untuk memenangkan hatinya tetapi juga mempraktikkan kebajikan stoik yang menjadikan Anda pribadi yang lebih baik dan utuh. Nomor 5, apakah Anda memiliki ambisi dalam hidup? Ambisi bukan hanya soal meraih kesuksesan, tetapi juga mengejar keunggulan diri di setiap aspek kehidupan. Pria yang berambisi, yang menetapkan tujuan dan bekerja keras untuk mencapainya, memiliki daya tarik yang kuat bagi wanita. Mengapa demikian? Karena ambisi mencerminkan kemampuan Anda untuk membangun masa depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kemitraan yang mungkin Anda miliki. Inilah saat prinsip-prinsip stoik berperan,
mengingatkan kita bahwa ambisi harus diimbangi dengan disiplin, kesabaran, dan kebajikan. Jika Anda puas dengan hanya menjalani hidup tanpa arah yang jelas, Anda secara tidak langsung menyatakan bahwa Anda nyaman dengan menjadi biasa-biasa saja. Wanita tertarik pada pria yang menunjukkan dorongan dan determinasi untuk sukses, bukan hanya demi keuntungan materi, tetapi karena hal itu menunjukkan bahwa Anda memiliki pola pikir dan ketahanan untuk menghadapi tantangan hidup. Stoicisme mengajarkan bahwa meskipun tujuan eksternal penting, kekuatan batin dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan yang membuat seseorang istimewa. Misalnya, bayangkan Anda adalah seseorang yang sedang bekerja keras untuk mendapatkan promosi, mempelajari keterampilan baru, atau mendorong diri secara fisik di gym. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa Anda berkomitmen pada pertumbuhan dan perbaikan diri. Ambisi dalam pandangan Stoik bukan tentang ingin memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi versi diri yang lebih baik. Hal ini mencerminkan potensi Anda untuk menawarkan dukungan emosional, finansial, dan moral dalam sebuah hubungan. Pikirkan bagaimana ini berperan dalam dunia kencan. Seorang wanita yang mengevaluasi calon pasangan tidak hanya melihat siapa Anda saat ini tetapi juga masa depan yang Anda bangun. Jika Anda menunjukkan bahwa Anda berambisi dan terus berusaha memperbaiki diri, hal ini menunjukkan padanya bahwa Anda mampu mendukung diri sendiri dan juga berkontribusi positif pada kehidupan bersama. Anda menjadi pasangan yang dapat diandalkan, seseorang yang bisa menghadapi badai yang tak terhindarkan dalam sebuah hubungan, dan rasa aman ini sangat menarik. Sebaliknya, jika Anda terlihat terlalu santai atau tidak bersemangat, ini menandakan bahwa Anda tidak tertarik untuk berkembang atau memperbaiki diri. Kurangnya ambisi dapat dilihat sebagai beban, karena dia mungkin merasa harus menanggung beban emosional dan bahkan finansial lebih besar dalam hubungan tersebut. Dalam Stoicisme, kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tidak bergantung pada orang lain untuk tujuan atau kebahagiaan kita. Jika Anda tidak menunjukkan ambisi, Anda pada dasarnya menyerahkan kendali hidup Anda pada orang lain, yang dapat menjadi sangat tidak menarik. Jadi, bagaimana cara Anda membina dan menunjukkan ambisi Anda? Mulailah dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil yang dapat dicapai dalam berbagai aspek kehidupan Anda, karir, kesehatan, pengembangan diri, dan konsisten bekerja ke arah itu. Tunjukkan padanya melalui tindakan Anda bahwa Anda sedang membangun kehidupan yang penuh tujuan dan makna, bahwa Anda berkomitmen pada pertumbuhan, dan bahwa Anda adalah seseorang yang dapat diandalkan ketika keadaan menjadi sulit dalam sebuah hubungan. Ambisi bukan tentang membuktikan diri lebih unggul atau mendominasi, melainkan tentang berusaha untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan memuaskan, di mana kedua pasangan dapat tumbuh bersama. Ambisi yang berakar pada prinsip-prinsip Stoik berarti bersabar, memahami bahwa tidak semua kesuksesan akan datang dengan segera, tetapi mempercayai bahwa usaha yang konsisten akan membuahkan hasil pada waktunya. Ketika Anda hidup dengan ambisi semacam ini, Anda secara alami memenangkan hatinya karena Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga sedang membangun masa depan yang mencakup dirinya. Jika Anda telah menempuh perjalanan ini dan masih terlibat, saya mengundang Anda untuk sejenak berhenti dan menuliskan di kolom komentar dengan "Bina Ambisi". Tindakan sederhana ini menandakan bahwa Anda benar-benar meresapi pesan yang telah kita jelajahi. Partisipasi Anda sangat berarti dan merupakan bukti komitmen Anda pada pertumbuhan pribadi. Mari kita lanjutkan dan jelajahi lebih dalam bersama-sama. Nomor 6, menunjukkan ketertarikan pada minatnya. Dari perspektif Stoik, hubungan adalah tentang menciptakan harmoni, rasa hormat, dan keseimbangan. Ketika Anda menunjukkan ketertarikan yang tulus pada minatnya, Anda sedang menerapkan prinsip Stoik simpatia, yaitu keterhubungan antar individu dan pemahaman bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan. Ini bukan berarti Anda harus berpura-pura antusias terhadap hal-hal yang tidak Anda sukai, tetapi lebih kepada menerima apa yang ia hargai, karena sebagai pasangan, kebahagiaannya juga menjadi bagian dari dunia Anda. Pikirkan ini, apakah Anda akan merasa dihargai jika seseorang yang dekat dengan Anda terus-menerus mengabaikan hobi Anda atau meremehkan apa yang membuat Anda bersemangat? Tentu tidak. Itulah mengapa menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang ia cintai, entah itu berkebun, melukis, atau berolahraga, memainkan peran penting dalam membangun koneksi emosional. Anda tidak harus memiliki tingkat gairah yang sama, tetapi mengakui dan mendukungnya dalam hal-hal tersebut akan memperkuat ikatan antara Anda berdua. Misalnya, jika dia sangat menyukai tanaman hias,
mungkin Anda bisa mengajaknya ke kelas keramik lokal di mana kalian berdua membuat pot khusus untuk tanaman-tanamannya. Bukan hanya aktivitasnya yang penting, tetapi keterlibatan Anda dalam sesuatu yang membuatnya bahagia. Atau, saat kalian berbelanja bersama, mintalah pendapatnya saat Anda memilih tanaman untuk ruang Anda. Gerakan-gerakan kecil ini mengirimkan pesan yang kuat, aku peduli dengan apa yang membuatmu bahagia. Dalam stoicisme, hal-hal yang dianggap indiferen bukanlah baik atau buruk, tetapi dapat digunakan untuk kebaikan jika didekati dengan bijak. Mungkin minatnya tidak sepenuhnya sejalan dengan minat Anda, tetapi Anda bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk melatih kebaikan, perhatian, dan kepedulian, yaitu kebajikan yang sangat dihargai oleh para Stoik. Contoh lainnya, cukup dengan bertanya mengapa ia menyukai hobinya atau apa yang membuatnya tertarik pada hal itu sejak awal. Ini tidak hanya membuka percakapan yang bermakna, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda benar-benar penasaran dengan dunianya. Baik besar maupun kecil, tindakan ini mencerminkan kepedulian Anda terhadap apa yang ia hargai, menegaskan bahwa kebahagiaannya adalah sesuatu yang Anda prioritaskan. Dengan menunjukkan ketertarikan pada minatnya, Anda membangun jembatan rasa hormat dan kekaguman bersama, komponen penting dari hubungan yang berkembang. Ketika Anda mendekati minatnya dengan tulus dan penuh rasa ingin tahu, Anda menunjukkan padanya bahwa Anda tidak hanya fokus pada kebutuhan Anda sendiri, tetapi juga menghargai individualitasnya. Pada akhirnya, gerakan kecil namun bermakna inilah yang akan membuatnya merasa benar-benar dipahami dan dihargai, yang pada gilirannya mengarah pada hubungan emosional yang lebih dalam. Nomor 7, apakah Anda secara aktif mengejar tujuan Anda? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, wanita secara alami tertarik pada pria yang ambisius, disiplin diri, dan secara aktif mengejar tujuan mereka. Bukan tentang mengesankan dia dengan pencapaian yang mencolok, melainkan menunjukkan bahwa Anda berdedikasi untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda dengan terus bekerja pada hal-hal yang penting bagi Anda. Cara Anda menyelipkan tujuan Anda dalam percakapan dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda dipersepsikan. Penting untuk menyebutkan ambisi Anda tanpa terdengar sombong atau berlebihan. Sebaliknya, biarkan tujuan dan kemajuan Anda muncul secara alami. Misalnya, jika dia bertanya bagaimana akhir pekan Anda bisa menjawab, aku bangun pagi pada hari Sabtu untuk bekerja di proyek sampingan yang sangat aku minati. Ini adalah sesuatu yang sedang aku kembangkan menjadi bisnis, dan aku sangat bersemangat tentang kemana arahnya. Setelah itu, aku pergi ke gym untuk menjaga rutinitas kebugaranku. Jenis respons ini efektif karena lebih dari sekadar obrolan ringan, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang menghargai waktu, disiplin, dan kemajuan. Anda fokus pada tujuan Anda, apakah itu memulai bisnis, meningkatkan kebugaran, atau mencapai kemandirian finansial, tanpa perlu pamer. Dengan memperkenalkan aspek-aspek ini secara halus dalam hidup Anda menunjukkan bahwa Anda terus bekerja menuju sesuatu yang bermakna, jauh lebih menarik daripada seseorang yang tampak tidak punya arah atau terjebak. Dalam stoicisme, kita didorong untuk mengembangkan rasa tujuan dan ketahanan. Pola pikir yang sama ini akan memenangkan hatinya karena Anda tidak bergantung pada persetujuannya untuk mendapatkan pengakuan, sebaliknya, Anda fokus pada pencapaian tujuan pribadi Anda dan menjalani hidup dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Entah itu membangun karir, mempelajari keterampilan baru, atau mengembangkan diri, dedikasi Anda secara alami akan membuat Anda menonjol. Selain itu, dengan menunjukkan bahwa Anda dapat tetap tenang dan berpikiran jernih saat mengejar tujuan Anda mewujudkan prinsip stoik lainnya, ketidakmelekatan terhadap hasil. Anda berusaha keras, tetapi Anda tidak terlalu terikat pada kesuksesan atau kegagalan. Ketenangan dan fokus batin ini menarik karena menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terguncang oleh hal-hal eksternal. Anda adalah pria yang tahu apa yang dia inginkan, bekerja ke arah itu, tetapi tetap berpijak dan seimbang. Pola pikir semacam ini sangat menarik. Ini menunjukkan padanya bahwa Anda tidak mengejar sesuatu atau seseorang hanya untuk mendapatkan pengakuan. Anda digerakkan oleh kompas batin Anda sendiri, dan kepercayaan diri batin yang dipadukan dengan tindakan nyata inilah yang membuat Anda berbeda. Ketika Anda hidup dengan tujuan, membagikannya dengan tulus, dan tetap fokus pada jalan Anda tidak hanya memenangkan hatinya tetapi juga menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidup Anda secara alami. Nomor 8, lingkaran pertemanan Anda. Anda mungkin pernah mendengar pepatah, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda.
Pepatah ini memiliki kebenaran yang dalam dan mencerminkan prinsip stoik bahwa orang-orang yang Anda pilih untuk menjadi teman bukan sekadar pendamping, tetapi mereka juga membentuk cara berpikir, perilaku, dan pada akhirnya karakter Anda. Dalam stoicisme, mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mencerminkan kebajikan dan tujuan hidup adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi. Ketika ingin memenangkan hati seorang wanita, prinsip ini menjadi lebih penting. Bayangkan jika Marcus Aurelius memberikan saran, dia akan mengatakan untuk bergaul dengan orang-orang yang mengejar kebijaksanaan, integritas, dan disiplin diri. Jika Anda sering bersama orang-orang yang kurang arah, memperlakukan orang lain dengan buruk, atau memiliki kebiasaan negatif, itu tidak hanya berdampak pada mereka, tetapi juga mencerminkan diri Anda. Bahkan jika Anda tidak ikut serta dalam perilaku tersebut, berada di antara orang-orang seperti itu dapat memberi kesan bahwa Anda tidak sesuai dengan gambaran diri yang kuat dan bijaksana yang Anda coba bangun. Misalnya, jika dia bertanya tentang teman-teman Anda, gambaran seperti apa yang ingin Anda sampaikan? Bayangkan Anda menyebutkan seorang teman yang selalu meminjam uang tanpa mengembalikannya atau teman yang menghabiskan setiap akhir pekan dengan mabuk dan membuat masalah. Ini bisa menimbulkan tanda tanya bagi dirinya. Dia mungkin bertanya-tanya mengapa Anda memilih bergaul dengan orang-orang seperti itu, meskipun Anda pribadi tidak ikut dalam perilaku tersebut. Di sisi lain, jika Anda menyebutkan teman-teman yang ambisius, yang mendukung tujuan Anda, dan mendorong Anda untuk menjadi lebih baik, ini akan memberikan kesan yang sangat berbeda. Dia akan melihat bahwa Anda selektif dengan orang-orang di sekitar Anda, dan Anda telah membangun jaringan pertemanan yang mencerminkan pertumbuhan dan disiplin yang kemungkinan dia cari dalam seorang pasangan. Ini bukan berarti Anda harus langsung menjauhi setiap teman yang memiliki kekurangan, tetapi menjadi lebih sadar akan bagaimana perilaku mereka memengaruhi hidup Anda dan bagaimana itu mungkin dilihat oleh seseorang yang mempertimbangkan masa depan bersama Anda. Para stoik percaya dalam mengelilingi diri dengan orang-orang yang berusaha untuk hidup dengan kebajikan, dan ini dapat Anda terapkan juga. Jika Anda memiliki teman-teman yang kebiasaannya bisa menimbulkan kekhawatiran, Anda tidak perlu langsung memutuskan hubungan, tetapi setidaknya perhatikan pengaruh mereka pada hidup Anda dan pikirkan apakah mereka selaras dengan gambaran diri yang ingin Anda tampilkan, baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk orang lain. Anda bisa mengambil jarak dari mereka yang nilainya tidak sejalan dengan pertumbuhan Anda, atau setidaknya soroti pengaruh positif dalam hidup Anda saat membicarakan teman-teman Anda dengannya. Memenangkan hatinya bukan hanya tentang mengesankan atau mengucapkan kata-kata yang tepat, ini tentang menunjukkan bahwa Anda telah membangun kehidupan yang bisa ia hormati dan ingin menjadi bagian darinya. Pria yang menjalani prinsip stoik memahami nilai persahabatan dan bagaimana itu mencerminkan filosofi hidupnya. Dengan memilih lingkaran pertemanan yang mendorong peningkatan diri dan pertumbuhan pribadi, Anda menunjukkan bahwa Anda sedang dalam perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, dan hal ini akan membuatnya tertarik secara alami. Nomor 9, apakah Anda dapat diandalkan? Sejak pertama kali Anda berinteraksi dengan seorang wanita, dia kemungkinan akan menilai seberapa dapat diandalkan Anda dan membayangkan seperti apa hidup bersamamu. Stoicisme mengajarkan bahwa tindakan kita harus sesuai dengan kata-kata kita, karena integritas adalah fondasi dari keandalan. Ini bukan hanya soal memiliki pekerjaan yang stabil atau datang tepat waktu, ini tentang konsistensi perilaku Anda secara keseluruhan. Misalnya, Marcus Aurelius pernah berkata, jangan buang waktu berdebat tentang bagaimana seorang pria baik seharusnya, jadilah dia. Artinya, menjadi orang yang dapat diandalkan bukan hanya sesuatu yang Anda katakan, tetapi sesuatu yang harus Anda tunjukkan dalam setiap aspek kehidupan Anda. Seorang wanita mungkin menguji ini dengan memperhatikan gaya hidup Anda. Apakah Anda menepati janji? Apakah Anda berkomitmen pada tujuan Anda bahkan ketika hidup menjadi sulit? Stabilitas pekerjaan Anda, kualitas persahabatan Anda, dan kemampuan untuk hadir saat Anda mengatakan akan hadir, semua ini berkontribusi pada bagaimana dia memahami keandalan Anda. Namun, keandalan tidak hanya soal datang tepat waktu, ini juga tentang kestabilan emosional. Jika karir Anda tidak stabil atau Anda sering terlambat, dia mungkin menganggap bahwa Anda kurang memiliki disiplin internal yang diperlukan untuk hubungan yang serius. Dia mungkin berpikir, jika Anda tidak bisa hadir dalam hal-hal kecil seperti menepati janji atau mengelola tanggung jawab, bagaimana dia bisa mengandalkan Anda saat menghadapi tantangan emosional? Dalam stoicisme, kita belajar bahwa konsistensi dalam tindakan mencerminkan kekuatan karakter.
Luangkan waktu untuk merenungkan diri, apakah Anda tetap tenang saat keadaan sulit? Bisakah dia mempercayai Anda untuk selalu ada, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional ketika dia membutuhkan dukungan? Membangun keandalan seperti ini memerlukan disiplin dan refleksi diri, kualitas yang dianjurkan oleh para filsuf Stoik untuk dikembangkan oleh setiap pria. Untuk memenangkan hatinya, fokuslah pada konsistensi. Tunjukkan melalui tindakan Anda bahwa Anda bisa dipercaya, bahwa Anda tidak mudah goyah oleh kekacauan hidup, dan bahwa Anda memiliki ketahanan emosional untuk menjadi pasangan sejati. Seorang wanita lebih mungkin merasa aman dan terhubung dengan pria yang dapat menghadapi suka dan duka hidup dengan tenang dan percaya diri. Nomor 10, apakah Anda perhatian? Memenangkan hati seorang wanita bukanlah tentang tindakan besar atau hadiah mahal, ini tentang membuatnya merasa nyaman, dihargai, dan dimengerti. Stoicisme mengajarkan kita untuk mendekati hubungan dengan kesadaran dan kecerdasan emosional, yang dapat membantu membangun koneksi yang kuat dengan dirinya. Untuk menjadi perhatian, mulailah dengan benar-benar mendengarkan dia. Dalam Stoicisme, mendengarkan aktif adalah praktik yang membantu kita tetap hadir dan fokus pada apa yang dikatakan orang lain tanpa gangguan atau penilaian. Ketika dia berbicara, berikan perhatian penuh Anda. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan mengajukan pertanyaan lanjutan, merefleksikan apa yang dia bagikan, dan membawanya ke dalam percakapan di masa depan. Ini membuatnya merasa didengar dan dihargai, yang penting untuk membangun kepercayaan. Misalnya, jika dia menyebutkan hobi atau sesuatu yang berarti baginya, ingatlah itu dan di masa depan, buatlah kejutan dengan komentar atau gestur yang thoughtful terkait dengan hal tersebut. Ini menunjukkan tidak hanya perhatian, tetapi juga minat yang tulus, yang memperdalam ikatan emosional. Menjadi perhatian terhadap detail kecil, seperti perubahan dalam penampilannya, adalah cara sederhana lain untuk menunjukkan perhatian. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengamati tanpa penilaian, tetapi dengan apresiasi. Jadi, jika dia mendapatkan potongan rambut baru atau mengenakan pakaian yang berbeda, berikan pujian yang tulus. Ini bukan tentang memuji dia, tetapi menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan peduli dengan hal-hal kecil ini. Komentar seperti, "Gaya baru itu bagus untukmu," atau "Sepatu itu sangat cocok," mungkin terdengar kecil, tetapi memiliki makna besar saat menunjukkan bahwa Anda memperhatikan. Ketika datang ke hadiah, Stoicisme mengingatkan kita bahwa kekayaan material tidak ada artinya dibandingkan dengan nilai di balik tindakan kita. Jadi, bukan tentang seberapa mahal hadiahnya, tetapi seberapa berarti dan thoughtful itu. Wanita sering menghargai gestur kecil yang dipersonalisasi lebih dari barang-barang mewah karena ini mencerminkan usaha dan perhatian. Misalnya, jika dia suka membaca, hadiah sederhana namun thoughtful seperti penanda buku untuk buku favoritnya atau catatan tulisan tangan yang mengungkapkan betapa Anda menghargainya bisa memiliki dampak emosional yang besar. Bahkan hal sederhana seperti mendapatkan kopi favoritnya menunjukkan bahwa Anda telah meluangkan waktu untuk memahami preferensinya, yang jauh lebih berharga daripada barang mahal. Pada akhirnya, memenangkan hatinya melalui perhatian dan kepedulian bukan hanya tentang mengesankannya, ini tentang membangun koneksi yang bermakna. Stoicisme mengajarkan kita untuk bersikap sadar, perhatian, dan hadir dalam tindakan kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam interaksi kita dengannya, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih dalam tetapi juga yang didasarkan pada kepedulian dan rasa hormat yang tulus. Nomor 11, teman-temannya juga perlu menyukaimu. Salah satu tantangan terbesar yang akan kamu hadapi saat mencoba memenangkan hati seorang wanita adalah membuktikan bahwa kamu dapat terhubung tidak hanya dengan dirinya tetapi juga dengan teman-temannya. Dalam banyak hubungan, lingkaran sosial seorang wanita memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika harus mengambil langkah ke hubungan yang lebih serius. Jika dia masih ragu untuk melanjutkan hubungan, teman-temannya kemungkinan besar akan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan yang diambil. Dari sudut pandang Stoicisme, ini bukan tentang mencoba mengontrol apa yang teman-temannya pikirkan atau berpura-pura menjadi orang lain. Sebaliknya, ini tentang menunjukkan karakter aslimu dan membiarkan tindakanmu berbicara untuk dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan lagi membuang waktu berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi seorang pria baik, jadilah satu." Terapkan prinsip ini ketika bertemu dengan teman-temannya. Jangan fokus untuk mengesankan mereka, fokuslah pada menjadi otentik, menghormati, dan hadir dalam momen itu. Ketika dia memperkenalkanmu kepada lingkaran sosialnya,
cara kamu bertindak sangat penting. Ingatlah bahwa stoicisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan terkendali dalam keadaan apapun. Jadi, meskipun kamu merasa gugup, pusatkan dirimu dan tetaplah tenang. Libatkan diri dengan teman-temannya dengan mengajukan pertanyaan yang penuh perhatian, benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan, dan bersikap sopan dalam tanggapanmu. Tunjukkan minat pada hidup mereka tanpa berusaha terlalu keras untuk menyenangkan mereka. Ini menunjukkan kekuatan karakter yang jauh lebih menarik daripada mencoba terlalu keras untuk mendapatkan persetujuan. Misalnya, jika salah satu temannya membahas topik yang tidak kamu kenal, alih-alih berpura-pura tahu atau secara canggung mengubah topik, dekati percakapan dengan rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Kamu bisa berkata, "Itu terdengar menarik. Saya ingin tahu lebih banyak tentang itu." Ini menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan, dua kualitas yang berakar pada kebijaksanaan stoik. Kamu menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan apa yang tidak kamu ketahui dan ingin berkembang, bukan berusaha membuktikan dirimu. Teman-temannya secara alami akan mengevaluasi apakah kamu cocok untuknya, tetapi stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol pendapat mereka. Yang bisa kamu lakukan hanyalah mengontrol bagaimana kamu mempersembahkan dirimu. Fokuslah pada menjadi hadir, sopan, dan otentik. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Jika salah satu temannya tampak dingin atau tidak tertarik, jangan biarkan itu menggoyahkan kepercayaan dirimu. Tetaplah tenang dan tunjukkan bahwa kamu dapat menghadapi situasi apapun dengan anggun. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik seperti keotentikan, ketenangan, dan kerendahan hati, kamu tidak hanya akan memberikan kesan positif kepada teman-temannya, tetapi juga menunjukkan kekuatan karaktermu. Ketika teman-temannya melihat bahwa kamu bukan hanya pasangan yang baik, tetapi juga pria yang memiliki kedalaman dan kebijaksanaan, mereka akan secara alami mendukungnya untuk melanjutkan hubungan. Saat kita mengakhiri eksplorasi hari ini tentang seni memenangkan hatinya, jelas bahwa jalan menuju koneksi sejati tidak dibangun dengan tindakan besar atau pertunjukan mencolok. Sebaliknya, ini dibangun melalui demonstrasi konsisten dari kebajikan seperti kepercayaan diri, energi, ambisi, dan di atas segalanya, rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Stoicisme mengajarkan kita bahwa tindakan sehari-hari yang dipenuhi niat dan integritas adalah yang membentuk ikatan yang dalam dan bertahan lama. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini melalui stoicisme modern dan penguasaan hubungan. Keterlibatan dan partisipasi Anda membuat komunitas kami lebih kuat dan lebih bermakna. Jika pembahasan hari ini sesuai dengan Anda, jangan ragu untuk menyukai video ini dan berbagi pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Kami menghargai masukan Anda dan menantikan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pengalaman Anda sendiri. Jangan lupa, ada lebih banyak video seperti ini menunggu Anda di saluran kami. Periksa video yang direkomendasikan di layar Anda untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju gaya hidup yang lebih memuaskan dan stoik. Langganan dan tekan ikon lonceng untuk tetap mendapatkan pembaruan tentang semua konten terbaru kami. Jalan Anda menuju koneksi yang lebih dalam dan berarti hanya dengan satu klik. Terima kasih telah menonton dan ingat, seni ketertarikan bukan hanya tentang menarik seseorang, tetapi juga tentang mengembangkan kehadiran yang benar-benar layak untuk dipeluk.